mountingnya di baru ini, flywheelnya juga udah dipasang ya? Nggak ditipisin nih? Jangan dong. Kenapa? Nah, katanya kurang lagi. Kurang berapa? Ya, lumayan lah. Kalau manual-manual kenapa biasa ditipisin? Manual buat diesel sih jarang yang ditipisin. Nggak ada malah. Manual bensin. Kalau mau balapan kan flywheelnya pada ditipisin tuh. Ya intinya kalau kayak gitu kan buat tarikan lurus, tek lurus, jadi lebih enak. Kalau nanjak-nanjak kurang. Berarti inersia mobilnya jadi enteng lah ya? Iya, Jadi gasnya dilepas sedikit, langsung mobilnya bisa ajut-ajutan gitu ya? makanya ya buat truk-truk kalau bensin ya pasti dientengin. Keuntungannya RPM-nya lebih cepat naiknya karena moving parts-nya bagian yang bergerak itu lebih ringan. Nih flywheel nih. Flywheel itu berarti yang terhubungkan ke transmisi ya. Jadi dari kruk as nyambung ke flywheel. Flywheel nyambung ke transmisi, transmisi nyambung ke ban. Berarti flywheel-nya nyambung ke transmisi yang udah Itu torsi konverternya. ya, torque converter ya. Udah nempel. Tinggal masukin baut. Ini apa nih? Apaan tuh ya, Ger? Exhaust gas. Karena apa? Exhaust gas apa ya? Exhaust gas recirculation. Freezer. Ya, Putar. itu artinya exhaust gasnya diputer-puter lagi ya. Ya kalau ini tutup langsung, jadi langsung keluar. Nggak ada sirkulasi lagi. Secara dudukan sama ya, 1 KD 2 KD. Oh sama. Terus yang ngebedain kan daleman. Iya, jadi secara dimensi fisik, iya ini sama ya. Dari blok, dari head, semuanya ukuran luarnya sama. Luar sama, yang bedanya itu daleman. Ya, dalamnya Pistol. ya dalamnya 1 KD lebih besar lah. Ya. Flap juga lebih besar. Ya, flap lebih besar. Jadi mounting segala, dudukan mesin nggak ada yang berubah dong. Iya. Nggak ada, tinggal plug aja. Ya enak berarti yang punya Innova, yang punya Fortuner, mau swap 1 KD ya gampang ya, nggak pusing. Gampang. Cocok berarti buat bikin sleeper ini. Iya. Ya pokoknya orang lihatnya mesinnya sama, tapi ya dia nggak tahu dalamnya udah gede. Iya. Ini apa Mas Santo? Tipe injektor, dari commander ke injektor. Jadi karena intake-nya dirubah, Ya. jadi kalau pakai standarnya mentok. Ya, mentok. Jadi beliin satu lagi yang nomor 3. Ya. Ya, jadi bukan bikin sendiri dong ini. Bukan. Ini tetap OEM Toyota, tapi yang tadinya posisi nomor 3 ditaruh Nomor di nomor 4. Jadi 1, 2, 3, 3. Di mana mentoknya? Bisa jauh kan? Ini mentok. Kalau pakai yang satunya? Oh, jadi ini pakai yang satunya. Bisa pas ya? Tapi dibengkok-bengkokin lagi? Dikit. Oh, dikit. Ya, jadi ada ngerubahnya lah. Jadi mendingan pakai yang OEM tapi dimodif dikit. Ya. Jadi nggak risiko bocor. Selangnya udah dipasang semua ya. Udah itu dipasang. Jadi solar dari bawah, larinya ke surge tank. Dari surge tank masuknya ke 3 rotor. Rotor. Yang dipegang apa tuh? Nah, ini nepa yang 3 rotor ganti pakai yang standar. Karena kan dia nepanya lain. Ini custom. Oh, ini custom. Karena kalau standar nggak bisa pasang. Jadi dari 3 rotor baru Common rail. masuk ke sini. Common rail. Ya. Masuk ke sini, ini buat piston nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi kalau di bensin ini fuel railnya lah. Ya, betul. Yang biasa diganti jadi gede. Jadi ini adaptor buat oil cooler. Kenapa lubangnya banyak banget nih? Ini ada lubang tambahan apa nih? Nah, ntar nih ada buat taruh sensor oil pressure, sensor oil temp. Ya, jadi kita nyetir juga nggak nebak-nebak lah. Tahu keadaan mesin kayak berapa, makanya saya selalu pasang sensor supaya kita tahu vital mesinnya kayak apa gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kepanasan ya jangan digeber terus. Nah. Kalau orang nyetir, demennya ngebut, tapi nggak tahu kondisi vital mesinnya, digas terus ya itu yang bikin jebol. Jadi kalau temperaturnya udah naik ya berarti udah ada yang salah. Ya. Jadi mendingan gasnya dilepas. Mesin udah di-upgrade, radiator pun harus di-upgrade. Busnya makin gede, kondisi mesin makin panas. Fokusnya itu di pendinginan biar bisa digeber berlama-lama. Wah, gede banget. Jadi ini radiator koyorap aluminium. Berapa ply ini? Ini 4 ya? 4 ply. Tebelnya ini kayak gini, coba taruh jari. 3 jari ya. Apa nih Mas, jualan per? Clear external wastegate. Busnya mau makin gede, pernya harus makin apa? Makin keras. Yang paling keras. Jadi wastegate-nya nggak kebuka cepet-cepet, jadi busnya masuk mesin. Ya. Kalau misalnya wastegate-nya kebuka cepet,
Ya udah bocor berarti. Ya busnya kurang, makanya ini nyari maksimal 3 bar. Jadi pernya mana aja yang mau dipakai? Semuanya. 1, 2, 3, 4. Kenapa banyak-banyak? Soalnya kemarin ada yang udah bikin 1 KD juga, pakai turbo yang sama, pernya udah 3, busnya cuma 2,2 bar. 2,2 ya, jauh lah dari target kita. Iya. Makanya kita pakainya semuanya. Nah ini sebenarnya yang kecil ini nggak muat nih. Jadi mau kita las aja tengahnya. Buat dorongan dari turbonya aja udah 3 inch ya. Masuk ke intercooler, keluar dari intercooler, masuk ke throttle body, ke intake manifold. Oh udah nggak ada lagi throttle body ya, kita nggak pakai throttle body. Jadi sistemnya semua 3 inch langsung masuk ke Intake manifold. intake manifoldnya di sini. Belum pernah nih ada bikin yang lain yang 3 inch semua ya. Jadi spesial lagi nih. Iya. Spesial buat family man. Betul itu. Mantap. Itu kilobol. Kilobol? Iya. Biasa orang pakai silikon doang. Jadi biasanya kalau bus gede ini rawan copot. Ya. Begitu copot nggak ada busnya. Jadi sekarang dijaga pakai ini. Ya. Gila banget ini ya, nggak mungkin copot lah. Ini tukang knalpotnya nih. Jadi syutingnya di bawah mobil, gelap-gelap ya. Jadi apa rencananya mau dibikin Mas JD kan? 3 inch 3 inch sampai ke belakang, tapi ke belakang. tail pipe-nya kita pakai yang ori supaya kelihatan mobil standar, tapi larinya gila. Gitu ya, selalu iya. harus kelihatan standar. Iya, selalu harus kelihatan standar. Makanya ini asli OEM kan nggak ada resonator, kita kasih resonator biar adem. Terus pakai mufflernya Ini resonatornya ya. Iya, Tapi resonatornya kelihatan gede, ini 3,5 kayaknya. iya 3,5. Ya, jadi dari downpipe 3 inch, pipanya 3, resonator 3,5, pipa 3 lagi, masuk ke muffler 3,5. masuk ke muffler 3,5 lagi, Nah, keluar 3. 3 ya. Terus Tapi tape-nya pakai yang ori. tipnya pakai yang ori Iya, gitu ya. terus sebelum ntar rencananya naik ini mau ada Factronic. Oke. Jadi kalau pengen ya ekstrim baru Pengen ini dibuka. full power, Full pengen power. full sound keluar suaranya, kita keluarin dari samping, dibuang ke kanan. Iya. Ya, tapi kayaknya nggak muat nih. Jadi akalnya apa? Akalnya ya kita ntar pipanya jaisnya dikecilin. Size-nya dikecilin tapi 2 gitu ya. Coba. Iya, perbedaannya intinya Zeiss-nya udah beda. Dari aslinya 225 ini udah ke 3 inci. 225 aslinya. Aslinya 225. Innova. Iya, Udah gede dong. aslinya 225. Iya. Ya kita kurang gede kalau gitu lah. Kita harusnya 3,5 semuanya. Harusnya, tapi kan dari downpipe udah ya udah. Ya turbonya kurang gede berarti. Iya, kalau pengen ekstrim lagi ya enggak. Next time lah di ini lagi. Saya maunya sekarang ekstrim. Waduh, sekarang ekstrim kalau udah cut off valve-nya udah kepasang juga pasti ekstrim. Suaranya gila. I can't
Udah sampai mana kabelnya? Kabel-kabel mesin udah beres, tinggal nunggu kabel aki. Kalau yang ini udah selesai semua nih. Udah. Jadi rapi ya, nggak ada kabelnya ya. Biasa kalau yang standar kan di sini ramai banget, nggak ada kabel sama sekali. Cuma ada ginian doang. Oh. Boleh lihat dalamnya. Jadi box sekring pindah sini. Itu kenapa ada Dastek? Mau dipasang di sini. Jadi Monmax sama Dastek. Nggak jadi Motek. Mau. Bos Teddy bilang mau Motek. Pakai Motek nambah 100 HP lagi loh. Lihat aja nanti. Dari mana Pak? Di Ciledug, Apa nama bengkelnya? Top Jaya AC. Top Jaya AC. Iya. Bisa dipanggil gitu. Bisa, Pak. Jadi ini karena kenapa Sam kita harus ganti jalur AC? Nah, jadi pipanya bakal dari sini ke sini. Jadi ini AC-nya colok di sini ya, mentok ini ya. Ya, Kita harus nyetop. Jadi ini manggil tukang AC, harus dirubah. dirubah. Oke, jadi ke sini cuma ngambil, ntar besok diantar lagi. Iya, Buka tiap hari, tiap hari. minggu juga. Minggu buka setengah hari. Ya, alamatnya? Jalan Rosokro Minoto nomor 18A. Ya, Harga bersaing nih. ya harga ekonomi lah. Dijamin lah ya. Ya, Kualitas. kualitas kerjaan dijamin, harga Oke, ekonomi. oke. Ya, ntar kita lihat hasilnya lah setelah jadi. Oke. Siap, makasih Pak. Oh, apa Ya. ini? Syarat teks itu. Kenapa ada banyak banget di sini? Ya khusus botol minimal pakainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gila, ada isinya semua lagi. Borong semua udah. Jadi kemarin tuh gue baca artikel, ada artikel Porsche yang katanya pas Porsche tua, pas di dyno dikasih Ceratex sama dikasih liquid moly yang oil motor saver itu HP-nya naik 20. Ya katanya sih naik 20 HP gara-gara Ceratex ya. Kalau gitu ngapain kita pakai cuma satu? Ya olinya kita ganti Ceratex lah. Kita nggak mau mesin ini ada gesekan. Biar mesinnya juga lebih halus. Oli pakai apa nih? Q8 F1 1050. Kenapa pakainya Q8? Ini endorse nggak nih? Ini nggak di endorse. Olinya merek Q8, milih merek Q8 karena kebetulan pas dijual ya yang 1050 adanya ini. Tapi bukannya kemarin kita mau pakai 1060 toh. Sebenarnya kemarin pakai 1060 itu kan karena kalau kita kondisi metalnya masih standar ya. Tapi ternyata karena kita dapat metalnya yang performance, yang racing, ya kita turunin 1050 lah biar lebih enteng dikit ya kan. Jadi HP-nya lebih banyak. Olinya makin berat, mobilnya makin pelan ya. Coba lihat Ceratexnya. Pi, buka Pi, Ceratex-nya tuh. Made in Germany. Buka lagi, Pi. 1 KD dari kondisi kosong 8 liter. Iya. Tapi kita udah pakai oil cooler loh. Oil coolernya segigaban lah gitu. Ya, oil coolernya segede gaban ya. Dipilih yang pro-nya paling banyak dan yang paling tebel. Gila nggak tuh? Jadi udah kita oli udah semua nih, 6 botol Ceratex 1,8 liter tuh, plus sisanya oli Q8. Sekarang kita isi airnya. Wah, kurang oke ini. Harusnya pakai engine ice. Nah, ini update buat selang AC. Tadinya selang AC-nya naik ke atas, terus ke sini. Iya, kita Mentok. modif itu. Jadi tadi ini udah dibikin yang baru jalurnya. Pipanya udah dibikin juga, pipa intake-nya. Ini 4 inch. Ini juga 4 inch. Gede. Gue suka yang gede-gede. Oli Matic kita pakai Redline D4. Kenapa pakai Redline D4? Dia lebih dingin. Kurang lebih oli-oli yang gue percaya itu ya Royal Purple, Redline, Amsoil, sama Liqui Moly. Ya sekarang kita cobain Q8 lah. Pakai Redline biar adem, plus ATF coolernya double. Jadi berapa liter nih yang perlu dituang? Hampir 12. Gila, oli mesin selusin, oli Matic selusin. Gila, ini nih olinya, oli Matic
oli mesin, Seratek, Bejibun. Tukang kabel akan melakukan mutaran kunci perdana setelah mobil ini bertapa selama setengah tahun. Ngedrop men, ngedrop. Ini mau di jumper. Iya mau gimana nih, nemenin temennya Innova mogok. Supaya tenaganya menular, kita jumper ya. Mungkin aja ada HP yang pindah. Akhirnya hidup juga nih mobil. Udah dibeli masa nggak dipasang. Jadi gimana bos, mesinnya udah nyala, apa nih selanjutnya? Ya paling kita coba hidupin, cek-cek ada leaking apa enggak, atau ada human error apa enggak, mungkin ada selasangnya kendor atau apa, kita cek itu dulu. Ya kalau Indrayan sih sebenarnya sih kalau udah yang ngalamin ya bengkel lama, karena kan ada divisi yang buat harian, ada buat motorsport kan beda. Contoh kalau misalnya untuk harian kita suruh jalan, misalnya Indrayan dia 500 kilo, tapi kalau misalnya mobil balap 500 kilo mau dipakai kemana? Dan yang selama ini gue lihat-lihat kalau misalnya ada yang orang-orang TRD juga dia break in itu ngetes kalau Indrayan mau balap cuma dites hidupin paling 1,5 jam 2 jam, nggak ada bocor apa langsung siap mobil ready. Ya kita harus ke arah situ juga gitu. Oh oke, jadi nggak perlu lain lama-lama kayak dulu. Kalau mobil misalnya emang mobil buat balap, mana mungkin dipakai 500 kilo dulu kan? Ya paling ya jam running time engine aja. Tapi kalau biasa orang bilang yang Indrayan malah harus digeber biar ring pistonnya langsung napak, itu bener nggak? Kalau biasanya sih kalau emang ring piston baru kalau kita leak down test apa compression test sama nanti udah dipakai, misalnya taruh udah 200 kilo atau berapa, pasti kompresi beda. Misalnya dari taruh misalnya ada leaking 15%, nanti begitu udah ringnya ngeplug semuanya nanti leaknya tinggal 8%. Nah itu ya namanya juga ring fungsi untuk sealing kan. Oke. Berarti habis itu kita tinggal pasang moteknya terus dyno dong ya? Iya, tinggal bayar bon, main